Makin arogan, terpancing emosi hingga berkacak pinggang, Prabowo tak pedulikan tata tertib debat. Melanjutkan itu pun salah. apa ya? Pak Prabowo, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon tenang dulu hadirin, mohon tenang. Yang hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang. Karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Oleh karena itu, mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan? Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti, sehingga emosinya terpancing, sehingga dia tantrum di depan publik. Itu yang paling ditakuti. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat terpancing emosinya saat debat Capres berlangsung. Prabowo Subianto merasa tersinggung dengan data yang dilontarkan oleh Anies Baswedan soal kepemilikan lahan miliknya. Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektar yang berbanding terbalik dengan kesejahteraan prajurit TNI yang diungkapkan oleh Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa prajurit TNI banyak yang belum memiliki rumah di era kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai menteri. Sementara Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan memiliki lahan sebesar 340 ribu hektar. Sebelumnya, Anies menjelaskan bahwa Prabowo telah memiliki lahan sebesar 320 ribu hektar, namun diklarifikasi menjadi 340 ribu hektar. Tak terima dengan data yang diucapkan oleh Anies, Prabowo menyangkal bahwa data tersebut salah. Namun, Prabowo saat itu belum memiliki kesempatan untuk berbicara sehingga harus memotong pembicaraan Anies. Sayangnya, apa yang dilakukan Prabowo tersebut dianggap melanggar tata tertib debat sehingga harus dihentikan oleh moderator. Penonton yang berada dalam acara debat tersebut turut bergemuruh dengan celaan yang dilakukan Prabowo. Setelah ditegur moderator, Prabowo terlihat berkacak pinggang karena tidak diberi kesempatan untuk menyela pernyataan Anies. Prabowo dianggap telah melanggar tata tertib debat dan justru terkesan menantang himbauan dari moderator. Setelah mendapatkan teguran dari kedua moderator, debat kembali berlangsung dengan kondusif. Potongan video tersebut diunggah oleh akun X bernama @paltiwes dan menjadi perbincangan di media sosial X. Publik banyak yang menilai Prabowo tidak memiliki etika dan sopan santun, emosian, tak profesional, dan bahkan terkesan menyepelekan mimbar debat. Hal tersebut sebenarnya memang tak perlu dibuat heran. Latar belakang Prabowo yang kental dengan dunia militer, walaupun akhirnya dipecat, serta kehidupannya yang kaku juga penuh kemewahan, membuat dirinya memiliki tipikal sombong dan arogan. Dalam dunianya Prabowo tentu saja tak mengenal arti kata debat, hanya tinggal tunjuk, tinggal beri perintah, beri komando, suruh sana suruh sini, maka selesailah semua urusan, tanpa butuh lagi direcoki oleh segala macam urusan apapun. Maka tak heran bila dalam berargumen Prabowo terlihat sangat lemah. Juga tak heran bila wawasan yang dimiliki Prabowo amat terbatas, karena memang semua hal tersebut amat jarang ditemui Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Jika tak boleh dibilang bahwa hal tersebut tak pernah ada dalam kamus hidup Prabowo, yang Prabowo miliki hanyalah diri sendiri sentris. Segalanya adalah dia, semuanya adalah dirinya. Maka tak heran bila kemudian dalam setiap pergerakan politik yang dilakukan oleh Prabowo yang mencuat hanya tentang imajinasi Indonesia krisis, lalu ditanya sebagai tokoh utama penyelamat segalanya. Meskipun berhamburan, muncul narasi bernada pembelaan atau bermaksud klarifikasi dari tim ses Prabowo Gibran. Namun, bagi saya semua sudah clear dan tidak perlu diperjelas lagi bahwa Prabowo malam ini memang gagal perform, bahkan sejak menyampaikan visi dan misi yang sesuai dengan tema debat sampai closing statement pantas diganjar nilai 4 dari 10 yang bisa diartikan gagal. Meski kita bisa sedikit menghibur Prabowo yang malam ini tidak sampai lepas kendali, misalkan menggebrak podium atau ngamuk gak jelas, tapi adegan spontan pasca debat di mana Prabowo terkesan emoh bersalaman dengan Anies menjadi sorotan tak kalah menariknya, bahwa ternyata Prabowo ini termasuk gampang ngambek, iya kan?
Jadi, bagaimana menurut Anda soal performa setiap capres malam tadi? Kalau dari saya, Prabowo layak mendapatkan nilai 4, sedangkan Anies 6, tapi Ganjar Pranowo 9. Salam metal, menang total bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Gibran Rakabuming Raka disentil pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat Cawapres. Netizen, nikmat orang dalam, KPU licik. Sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan bubaran debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan tadi saya jelaskan tidak punya lahan. Kiri kanan kita punya lahan. Ya kita punya apa? Kita punya. Jadi kayak Gibran ingin menunjukkan bahwa KPU nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia melanggar aturan-aturan yang ada juga yang nggak akan diapa-apain gitu kan. Sehingga ini membutuhkan sanksi sosial dari masyarakat, dari kita semua. Karena kalau KPU tidak bisa memberikan sanksi yang tegas gitu ya, ya berarti kita yang memberikan sanksi sosial kepada Gibran dengan tidak memilihnya. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel Redaksi Jurnal. Gibran Rakabuming Raka disindir pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat Cawapres kala berpidato menjadi wali kota Solo. Hadir sebagai wali kota Solo dalam rapat konsultasi publik RPJPD pada tanggal 4 Januari 2024. Gibran Rakabuming Raka terciduk bocorkan kisi-kisi debat Cawapres. Akui tak diperbolehkan membeberkan bahan debat Cawapres. Gibran Rakabuming Raka terobos berpidato bak bodo amat dengan KPU. Baru-baru ini calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tersebut berpidato mengisi acara rapat sebagai wali kota Solo. Bukan soal pidato terkait gagasannya untuk daerah yang ia pimpin, publik justru dibuat geger lantaran putra sulung Presiden Jokowi tersebut keceplosan membeberkan bahan debat untuk 21 Januari 2024 mendatang. Saat itu, Gibran tengah melontarkan ide-idenya terkait pembangunan di kota Solo. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait bonus demografi yang dikaitkan dengan smart farming. Anehnya, meskipun mengakui bahwa ia tidak seharusnya membocorkan terkait hal tersebut, alih-alih berhenti, dirinya malah melanjutkan pidatonya bak tak bisa mengontrol situasi. Alhasil, Gibran Rakabuming Raka disentil punya tiket dari KPU lantaran mengantongi informasi materi debat terlebih dahulu. Banyak yang menilai, bahkan bukan hanya dari MK, ternyata Gibran juga punya tiket dari KPU. Tak ayal, cuitan tersebut menuai beragam reaksi netizen di kolom komentar. Banyak yang menilai Gibran dibantu orang dalam. Gibran memang licik, difasilitasi dengan diberikan kisi-kisi dari KPU buat debat Cawapres pada tanggal 24 Januari nanti. Ya begitulah, jika sudah kebelet berkuasa, narasi menang satu putaran yang disuarakan oleh kubu Prabowo menjadi bukti bahwa apapun akan dilakukan termasuk memberikan kisi-kisi kepada Gibran. Memang terasa ganjil dan lucu sehubungan dengan pekik menang satu putaran ini. Jika merasa sudah yakin akan menang mudah, mestinya akan merasa lebih tenang dan tidak kerasa gerusu atau ojo ke susu. Justru mereka terlihat tidak percaya diri dengan salam nasional antar sesama mereka itu. Salam menang satu putaran dan hasil-hasil survei sepertinya berkaitan satu sama lain. Tiba-tiba saja elektabilitas mereka meroket, bahkan terakhir katanya sudah mencapai 51%, meninggalkan Ganjar Mahfud yang selama ini memimpin dengan tipis. Yang ganjil adalah mengapa setiap Ganjar Mahfud melemparkan sebuah statement lalu elektabilitas mereka turun, kata survei. Misalnya, ketika Ganjar mengkritik bahwa nilai penegakan hukum pemerintahan Jokowi adalah 5, elektabilitas mereka langsung anjlok tajam. Ada saja netizen yang mengingatkan bahwa pernyataan-pernyataan yang nadanya memojokkan Jokowi justru akan membuat simpati publik mengalir ke Jokowi. Entahlah apa maksudnya, apakah supaya publik tidak mengkritik Jokowi? Dan sepertinya memang benar, setiap ada statement Ganjar Mahfud yang bernada mengkritik Jokowi, tak lama berselang keluarlah pula hasil survei yang menyatakan elektabilitas Ganjar Mahfud melorot tajam. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo Gibran malah melesat hingga 50% ke atas. Artinya, Pilpres 2024 hanya satu putaran. Sekarang, pihak yang sama sudah bersama penguasa menggaungkan menang satu putaran.
Tujuannya diduga untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran banyak orang bahwa mereka akan menang dalam satu putaran saja. Dan tentu cara lainnya dengan memanfaatkan KPU untuk memberikan kisi-kisi debat Cawapres kepada Gibran. KPU sudah dikurung di kelompok mereka agar mereka tidak lari kemana-mana. Tetapi mereka melupakan silent majority yang muak dan marah dengan penyalahgunaan kekuasaan, lalu merusak undang-undang Pilpres supaya Gibran bisa maju jadi Cawapres. Kondisi di masyarakat sangat jauh beda, di mana banyak orang yang antipati dengan salah satu paslon karena berbagai cacat konstitusi dan kecurangan yang menyertai mereka. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?